One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Perkenalkan, saya Dede Usaimah dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang potensial kimia, ciri kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan heterogen. Bahasan materi yang pertama yaitu potensial kimia. Apa sih potensial kimia itu? Dalam ilmu kimia, terdapat berbagai macam istilah, salah satunya adalah potensial kimia. Potensial kimia atau yang biasa disebut energi bebas molar parsial adalah perubahan suatu sistem jika satu mol zat ditambahkan ke dalamnya. Potensial kimia dapat dianggap sebagai suatu ukuran dari kecenderungan terlepas dari suatu komponen. Jika potensial kimia dari suatu komponen tidak sama di dalam setiap fase, maka akan terjadi kecenderungan bagi komponen tersebut untuk berpindah dari fase yang memiliki potensial kimia yang lebih tinggi ke fase yang memiliki potensial kimia yang lebih rendah. Namun, ketika potensial kimianya sama di dalam kedua fase, tidak dapat terjadinya kecenderungan perpindahan neto dari satu fase ke fase lainnya. Contoh sederhananya yaitu antara air dan es. Jika es mencair, maka potensial kimia dari air akan lebih rendah dibandingkan dengan es. Begitupun sebaliknya, jika air membeku, maka potensial kimia air akan lebih tinggi dibandingkan es. Potensial kimia dilambangkan dengan besaran mu yang diperkenalkan ke dalam termodinamika oleh Willard Gibbs. Selanjutnya, terdapat hubungan antara potensial kimia dengan energi bebas Gibbs. Potensial kimia dari setiap komponen ditetapkan sebagai perubahan dalam energi bebas sistem. Jika satu mol komponen ditambahkan pada sistem dengan jumlah tidak terhingga, maka tidak ada perubahan dalam komposisi yang terjadi dalam sistem. Potensial kimia memperlihatkan perubahan fungsi Gibbs suatu sistem jika zat itu ditambahkan ke dalam sistem tersebut. Jika mu lebih dari 0, maka fungsi Gibbs bertambah ketika n bertambah. Untuk zat murni, fungsi Gibbs adalah G sama dengan NxGm. Potensial kimia sama dengan fungsi Gibbs molar, sehingga persamaan Gm sama dengan Gm plus RT ln P per P0 untuk gas molar menjadi mu sama dengan mu 0 plus RT ln P per P0. Variasi potensial kimia terhadap gas sempurna sebanding dengan ln P dan keadaan standar dicapai pada saat P sama dengan P0. Sedangkan untuk zat murni, perubahan potensial kimia sama dengan perubahan fungsi Gibbs molar. Fungsi Gibbs ini tidak hanya tergantung pada temperatur dan tekanan, akan tetapi juga tergantung pada komposisi atau komponen yang ada. Jadi, jika tekanan, temperatur, dan komposisi berubah, maka fungsi Gibbs juga akan berubah. Koefisien diferensial, khususnya koefisien terhadap komposisi, secara definisi adalah potensial kimia zat dalam suatu campuran. Terdapat suatu persamaan, yaitu sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensial kimia mu1 menunjukkan perubahan energi bebas ketika zat 1 ditambahkan pada sistem yang memiliki tekanan, temperatur, dan jumlah zat yang tetap. Dan mu2 juga menyatakan hal yang sama untuk penambahan zat 2. Potensial kimia tidak hanya memperlihatkan perubahan energi bebas pada saat komposisinya berubah, melainkan juga memperlihatkan perubahan energi dalam pada kondisi yang berbeda. mu1 memperlihatkan bagaimana semua sifat termodinamika yang lainnya bergantung pada komposisi. Karena itulah potensial kimia ini sangat penting dalam kimia. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan kimia. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah kesetimbangan kimia ini. Kesetimbangan kimia merupakan salah satu reaksi bolak-balik
yang mana laju reaktan dan produknya tetap, serta konsentrasi keduanya juga tetap. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia yaitu 1. Berupa reaksi bolak-balik, yang berarti laju reaksi maju reaktan sama dengan laju reaksi balik produknya. Yang kedua, bersifat dinamis, yang berarti reaksinya berlangsung terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, terjadi dalam sistem tertutup. Kesetimbangan kimia ini hanya terjadi dalam wadah yang tertutup dan pada suhu dan tekanan yang tetap. Kesetimbangan kimia terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Namun, dalam video ini hanya akan membahas tentang kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan suatu sistem yang dimana sebuah reaktan dan produk memiliki fasa yang berbeda. Fasa tersebut dapat berupa fasa padat, cair, gas, maupun larutan. Namun, dalam sistem kesetimbangan heterogen, fasa padat dan liquid dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dan tekanan parsial atau Kp. Nah, sebelum kita membahas tentang tetapan kesetimbangan heterogen, teman-teman masih ingat kan rumus mencari Kc itu? Yap, benar banget. Rumus mencari Kc yaitu sama dengan konsentrasi produk dipakatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipakatkan dengan koefisiennya. Oke, kita langsung aja ya membahas tentang tetapan kesetimbangan heterogen. Tetapan kesetimbangan heterogen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tetapan kesetimbangan heterogen fasa larutan. Tetapan kesetimbangan ini hanya ditentukan oleh komponen yang berfasa larutan, sedangkan komponen fasa lainnya dianggap tetap. Contohnya, terdapat suatu reaksi yaitu Cu2+ plus 2H2O menjadi CuOH2 kali plus 2H+. Nah, untuk menentukan Kc-nya hanya menggunakan komponen yang berfasa larutan. Berarti Kc-nya itu sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 per konsentrasi Cu2+. Yang kedua yaitu tetapan kesetimbangan heterogen fasa gas. Tetapan kesetimbangan ini hanya ditentukan oleh komponen yang berfasa gas, sedangkan komponen fasa lainnya dianggap tetap. Contohnya, terdapat suatu reaksi yaitu C plus CO2 menjadi 2CO. Nah, untuk menentukan Kc-nya hanya menggunakan komponen yang berfasa gas, sehingga Kc-nya sama dengan konsentrasi CO pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi CO2. Dan yang ketiga yaitu tetapan kesetimbangan heterogen fasa gas berdasarkan tekanan parsialnya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial adalah hasil kali tekanan parsial dengan gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial dengan gas-gas reaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya, terdapat suatu reaksi yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Karena ini tetapan kesetimbangan fasa gas, maka yang digunakan hanya komponen yang memiliki fasa gas. Nah, karena yang memiliki fasa gas hanya CO2, maka Kc-nya juga hanya konsentrasi CO2 dan Kp-nya sama dengan P dikali CO2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Kamsahamnida.